Shalom, salam sukacita. Kiranya damai sejahtera yang dari Roh Kudus senantiasa melingkupi setiap kehidupan kita semua. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu saat hari ini. Berkati renungan yang akan kami dengarkan, buka hati dan pikiran kami, dan berikanlah pengertian dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat mengatasi kebingungan dan menemukan damai sejahtera di dalam-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu dan kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan mempelajari tema mengatasi kebingungan yang didasarkan pada surat Yohanes 14 ayat 27. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa bingung dalam hidup ini? Mungkin saudara tengah menghadapi masa sulit, keputusan yang sulit diambil, atau bahkan ketidakpastian di masa depan. Kebingungan adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Rasanya seperti kita tersesat dalam labirin pikiran dan emosi yang rumit. Tetapi di dalam firman Tuhan ada janji yang sangat penting yang dapat membantu kita mengatasi kebingungan ini. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudaraku terkasih, pertama-tama mari kita memahami arti damai sejahtera yang Yesus janjikan. Damai sejahtera yang ditawarkannya bukanlah damai yang didasarkan pada keadaan luar, seperti ketenangan yang timbul dari situasi yang menyenangkan. Damai sejahtera ini jauh lebih dalam dan berarti. Ketenangan hati yang datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hidup ini, kita sering mencari kedamaian di tempat-tempat yang salah. Kita mungkin berpikir bahwa memiliki kekayaan, popularitas, atau hubungan romantis yang sempurna akan membawa damai. Tetapi pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa semuanya itu sementara dan tidak dapat memberikan kepuasan yang sejati. Yesus menawarkan damai sejahtera yang tidak tergoyahkan oleh keadaan dunia ini. Dia adalah sumber kepastian dan kekuatan yang tidak terbatas. Ketika kita mempercayainya dan hidup dalam hubungan yang dekat dengannya, Dia menghibur dan menguatkan hati kita, bahkan di tengah-tengah kebingungan dan ketidakpastian. Bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita perlu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Melalui berbicara dengannya dan mendengarkannya, kita dapat menemukan penghiburan dan petunjuknya di tengah kebingungan kita. Yang kedua, kita harus melepaskan kekhawatiran dan kecemasan kita kepadanya. Terkadang kita cenderung memikirkan masalah kita berulang kali tanpa solusi yang jelas. Tetapi Allah ingin kita mempercayainya sepenuhnya dan menyerahkan segala kekhawatiran kita itu kepadanya. Ketika kita melakukan itu, Dia akan menggantikannya dengan damai sejahteranya yang melampaui pemahaman kita. Dan yang ketiga, kita dapat mencari dukungan dan penghiburan dari sesama kita orang percaya. Ketika kita berbagi beban kita dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama, kita dapat merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bersama-sama kita dapat menguatkan
dan mendoakan satu sama lain. Jadi, jika saudara merasa bingung dalam hidup ini, ingatlah janji Tuhan yang ditemukan dalam Yohanes 14 ayat 27. Dalam Kristus kita dapat menemukan damai sejahtera yang melebihi kebingungan dunia ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepadanya, melepaskan kekhawatiran kita kepadanya, dan mencari dukungan dalam komunitas percaya. Di dalamnya kita akan menemukan jalan untuk mengatasi kebingungan dan hidup dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan yang maha baik, terima kasih atas renungan yang telah kami dengarkan. Kami berterima kasih karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bimbinglah kami untuk mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami untuk mengatasi kebingungan, ketidakpastian, dan keraguan. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga mendoakan kiranya firman-Mu terus berbuah dalam hidup kami, memampukan kami untuk menjadi saksi kasih dan kebenaran-Mu di dalam dunia ini. Berilah kami kepekaan terhadap kebutuhan orang di sekitar kami, dan berikanlah kesempatan bagi kami untuk melayani mereka dengan kasih-Mu. Kami berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mengandalkan dan mempercayai-Mu dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu melimpah. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama yang kuat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dipuji, dihormat, dimuliakan dan ditinggikanlah nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, demikianlah renungan harian kita kali ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat penghiburan bagi kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.